Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesti dengan BM 2422010059. Saya dari kelompok 6 kelas A Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu menggambar agen infeksius yaitu protozoa dan rickettsia. Pada gambar pertama, yaitu ada gambar siklus hidup rickettsia atau life cycle of rickettsia. Rickettsia adalah bakteri intraseluler obligat yang ditularkan melalui vektor seperti kutu, tungau, atau caplak. Siklus hidupnya melibatkan perpindahan antara vektor dan inang vertebrata seperti hewan pengerat atau manusia. Adapun tahapan-tahapan siklus hidup rickettsia yaitu 1. Kutu atau tungau tidak terinfeksi atau uninfected ticks atau fleas. Pada awalnya kutu atau tungau belum membawa bakteri rickettsia. Mereka biasanya hidup di lingkungan atau pada inang seperti hewan pengerat yang belum terinfeksi. Tahap kedua yaitu hewan pengerat terinfeksi atau infected rodents. Nah, hewan pengerat seperti tikus merupakan reservoir alami rickettsia. Jika kutu atau tungau menggigit hewan yang sudah terinfeksi, mereka akan ikut membawa bakteri ke dalam tubuhnya. Infeksi pada hewan pengerat ini memungkinkan bakteri tetap ekosistem dan menyebar ke vektor lainnya. Tahap 3 yaitu bakteri bertahan dalam tubuh atau tick moles. Nah, setelah kutu atau tungau terinfeksi, rickettsia akan tetap bertahan di dalam tubuhnya sepanjang siklus hidup vektor. Bahkan ketika vektor mengalami molting atau pergantian tahap kehidupan dari larva, nimfa, sampai dewasa, bakteri tetap ada dalam tubuhnya. Mekanisme ini disebut sebagai trial stadium maintenance, yang berarti infeksi tetap berlangsung meskipun vektor mengalami perubahan bentuk selama pertumbuhannya. Tahap keempat yaitu kutu atau tungau terinfeksi atau infected ticks. Kutu atau tungau yang telah terinfeksi dapat menyebarkan bakteri ke inang lainnya, termasuk hewan lain atau manusia, melalui gigitan. Pada beberapa spesies, rickettsia juga dapat ditularkan dari induk kutu keturunannya melalui telur. Proses ini disebut transovarial transmission, yang memastikan bakteri tetap ada dalam populasi kutu dari generasi ke generasi. Tahap kelima yaitu infeksi pada manusia. Jika kutu atau tungau yang terinfeksi menggigit manusia, rickettsia masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka gigitan. Setelah masuk, bakteri menyerang sel endotel pembuluh darah, berkembang biak di dalamnya dan menyebabkan penyakit. Contohnya yaitu tifus, demam berbintik
Mediterania. Infeksi ini biasanya menunjukkan gejala seperti demam tinggi, ruam, sakit kepala, dan komplikasi serius jika tidak segera diobati. Pada gambar 2, di situ terdapat struktur amoeba. Struktur amoeba merupakan organisme uniseluler dari kelompok protozoa. Amoeba bergerak dan menambahkan makanan melalui proses fagositosis, di mana ia membentuk kaki semu atau pseudobia untuk menangkap partikel makanan. Adapun bagian-bagian dari amoeba yaitu 1. Pseudobia, yaitu digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. 2. Yaitu membran sel, lapisan luar yang membungkus sel dan mengatur pertukaran zat dengan lingkungan. Yang ketiga, sitosol atau sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel yang mengandung organel dan berbagai enzim. Yang keempat yaitu endoplasma dan ektoplasma, yaitu lapisan luar sitoplasma lebih jernih dan padat. Terus endoplasma yaitu bagian dalam sitoplasma yang lebih cair dan mengandung organel. Yang kelima yaitu ada nukleus atau inti sel, yaitu mengontrol aktivitas seluler, menyimpan materi genetik. Yang keenam ada nukleolus, yaitu struktur di dalam nukleus yang berperan dalam produksi ribosom. Yang ketujuh yaitu vakuola makanan, yaitu tempat pencernaan makanan yang diperoleh melalui fagositosis. Yang kedelapan yaitu vakuola kontraktil yang berperan dalam osmoregulasi dengan mengeluarkan kelebihan air dari sel. Yang kesembilan ada water globulus yang bertugas untuk droplet air yang tersimpan di dalam sel. Amoeba itu hidup di lingkungan berair seperti kolam, danau, atau tubuh air lainnya.